Kemudian sabda Nabi SAW juga kita disuruh memperbanyak sujud, tadi sudah saya jelaskan di dalil Al-Qur'annya, tapi ini dalil hadisnya. Aqrabu ma yakunul abdu bin rabbihi wa huwa sajid, paling dekatnya seorang hamba dengan Allah pada saat dia sedang sujud. Dan ini tadi saya bilang, saya janjikan ada kisah orang yang terkenal dengan sajjad. Itu adalah Sufyan Tsauri. Saya pernah kalau tidak salah sebutkan ceritanya, tapi saya review kembali. Sufyan Tsauri adalah salah satu ulama besar, dikenal dengan alimnya ulama, pimpinannya ulama di Mekah. Semua ulama-ulama di Saudi, ya bukan di Saudi, di negara Islam, di wilayah Islam waktu itu semua datang belajar dengan Sufyan Tsauri, terkenal gurunya para ulama. Dan salah satu julukannya adalah Sajjad. Dia kalau sujud, dia nggak angkat kepalanya sampai hajatnya Allah kabulkan. Sujud terus dengan Allah SWT, luar biasa. Satu waktu datang suratnya khalifah kepada dia, suruh Sufyan Tsauri harus menjadi hakim, harus jadi hakim. Ditolak sama dia nggak mau jadi hakim. Jadi hakim ini masalah. Jadi perlu Bapak Ibu tahu, bahasa saya ini sederhana tapi mudah-mudahan Allah membuat kita faham dan kita mengamalkannya. Jangan pernah siapkan musuh dan juga dosa yang akan memberatkan timbangan kita hari kiamat. Jangan siapkan musuh yang akan bermasalah dengan kita hari kiamat. Jangan juga memberatkan timbangan dosa kita hari kiamat dari sekarang. Jangan punya masalah sama orang. Ada masalah sama orang, minta maaf walaupun dia tidak minta maaf. Kita duluan. Kita sudah selamat, di akhirat dia masih ada masalah kalau dia tidak minta maaf. Kita selesaikan dulu masalah ini. Karena bahaya nih, berat. Kalau kita mengambil duit di dunia ini sekian, tidak bisa lagi kita bayar dengan jumlah sekian di akhirat. Kalau kita ambil 2 juta misalnya, di akhirat 2 juta rupiah sudah nggak berlaku. Harus diganti dengan 2 juta pahala. Jadi kita harus hati-hati sekali nih, tidak boleh macam-macam. Begitu pula kita jangan memperberat amal timbangan dosa kita. Jangan terus-menerus dosa itu dipelihara. Nggak baik, itu seperti barang busuk. Untuk apa gitu? Hilangkan semua, jangan ada dosa. Kalau dulu kita melakukan istighfar kepada Allah, sekarang ke depannya selama masih hidup, hilangkan itu. Jangan beratkan timbangan dosa kita, beratkan timbangan amal kita. Ya. Perbanyak orang yang bisa kita dapat syafaatnya hari kiamat. Berteman para mujahidin, berbakti dengan orang tua, ya kan gitu. Orang-orang soleh yang mudah-mudahan nanti mereka pada saat lolos di akhirat kita butuh, kita diberikan syafaat pertolongannya. Itu yang kita siapkan. Jangan yang lainnya, nggak baik gitu. Sufyan Tsauri rahimahullah waktu dituliskan surat oleh khalifah, lari. Dia nggak mau. Khalifah tawarkan gaji sekian, tawarkan pekerjaan, tawarkan kereta kencana, istana yang besar, nggak mau. Ini jadi hakim. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, hakim ini kalau dia jadi hakim, hakim itu pada zaman itu lebih tinggi daripada khalifah. Karena dia bisa menghakimi khalifah pun. Khalifah kalau salah pun raja dia yang hukumi. Luar biasa. Kalau kita kan mungkin sekarang masih dibedain ya, mana yang harus, mana yang konstitusi, mana yang tidak. Tapi ini enggak. Memang dia hakim satu. Masyarakat biasa sampai raja semua dia yang hakimin. Ditolak sama Sufyan Tsauri, enggak mau. Ditanya kenapa? Enggak, saya enggak mau. Sedikit saya salah ini, hukumi orang, ada musuh saya hari kiamat, saya enggak mau. Tolak, gaji besar, enggak mau, jabatan, nama harum, enggak mau. Karena khalifah merasa tertantang, khalifah bilang apa? Tangkap dia. Harus jadi khalifah, harus jadi hakim, paksa. Dicari sama orang-orang, begitu Sufyan Tsauri tahu, Sufyan Tsauri bilang saya tidak mau, jangan dipaksa. Lari dia dari Mekah. Oh, zaman dulu nggak ada foto, orang nggak tahu. Larilah dia. Lari dari kota, dari desa ke desa jalan kaki, nggak ada yang tahu dia. Lari sampai tiba di negeri Yaman. Sampai tiba di negeri Yaman. Waktu itu khalifah mengeluarkan instruksi, siapa yang tangkap Sufyan Tsauri, hidup atau mati, dapat 1 peti emas. Sampai mati pun datangkan kepada saya. Khalifah tantang, semua tersebar berita pada saya. Tapi orang banyak nggak tahu mukanya, karena zaman dulu nggak ada foto, dia cuma orang Mekah saja yang kenal gitu. Sampai dia tiba di Yaman, dia kerja di satu kebun kurma. Ada kebun kurma besar, dia masuk, dia melamar. Si pemilik kebun kurma bilang, kamu ini siapa? Jadi bukan ditanya namamu siapa ya, dengan hikmah Allah ditanya kamu ini siapa. Dia jawab dengan bahasa politis, dia mengatakan saya hamba Allah, saya Abdullah, gitu kan. Abdullah si pemilik kebun kira ini namanya dia, karena bukan ditanya namanya siapa kamu, dia bilang saya Abdullah, hamba Allah. Baik,
Ditanya kenapa, saya mau bekerja, cari kerjaan. Dari mana? Kau dari Hijaz. Hijaz itu Mekah sama Madinah. Dulu dia makan Hijaz. Baiklah bekerja. Kisahnya adalah 3 bulan setelah kerja di kebun kurma tersebut, si pemilik kebun tanya, panggil, wahai Abdullah kesini. Sufyan ats-Tsauri datang, rahimahullah. Begitu datang ditanya, saya mau tanya, apa bedanya antara kurma kami di Yaman ini dengan kurma kalian di Hijaz, kurma kalian di Mekah sama Madinah itu? Apa bedanya? Kata Sufyan ats-Tsauri, demi Allah saya nggak tahu. Karena saya tidak pernah tahu rasanya kurma kalian di Yaman. Tidak pernah saya makan kurma Yaman selama sini, saya nggak pernah rasa. Kata pemilik kebun sambil sedikit nyindir gitu. Dia bilang, kamu kerja 3 bulan turunin kurma dari pohon saya, sortirin, ngangkat ini, kamu nggak pernah makan 1 butir pun dari kurma saya? Dia bilang, demi Allah 1 butir pun saya tidak sentuh. 1 butir kerja di kebun kurma nggak mau berani makan karena belum. Dia bilang, karena Anda belum pernah mengizinkan atau menyuruh saya memakannya. Berapa banyak kaum muslimin kerja di toko kue, habis kuenya orang dimakan. Berapa banyak kita kerja di kantor main sembarangan saja, kertas pulpen, kita nggak pernah pikir, ini kan punya perusahaan, nggak apa-apalah, kasih bagi-bagi ke keluarganya. Apa ini, mana boleh ini? Hukum syari'i nggak boleh, haram. Dari mana hak Anda tuh ngambil pulpen dari kantor bawa ke rumah dikasih ponakannya? Nggak boleh. Nota-nota main sembarangan, kertas main buang, itu amanah, mana bisa. Perhatikan Sufyan ats-Tsauri nggak pernah sentuh 1 butir kurma dimasukkan di mulutnya, gitu kan? Karena tidak pernah disuruh makan. Apa kata yang pemilik kebunnya? Apa kau mau contohi zuhudnya dan waraknya Sufyan ats-Tsauri? Dia nggak tahu kalau ini orangnya nih, gitu kan? Maka Sufyan diam saja, dia pergi kembali kerja. Tuan yang punya kebun ini pergi ke sahabatnya di sebelah, kebun sebelahnya. Lalu dia bilang, cerita sama temannya, ini ada 1 pegawai saya itu unik tuh. Masa 3 bulan kerja di kebun saya nggak pernah rasa kurma kita 1 butir pun. Jadi betul-betul dia mau mencontohi waraknya, kedekatan diri kepada Allah seperti Sufyan ats-Tsauri. Temannya yang punya kebun sebelah ini jeli, dia tanya, bagaimana cirinya pegawaimu itu? Oh, cirinya begini. Itu orangnya itu yang dicari sama khalifah, tangkap dia, 1 peti emas nih. Begitu mereka kembali sudah tidak ada, sudah pergi Sufyan ats-Tsauri. Kembali ke Mekah. Begitu kembali ke Mekah, murid-muridnya semua datang sambut, mulai mau belajar, mau tanya semua. Tapi mereka bilang, ini kalau khalifah dengar bahaya nih. Kata Sufyan ats-Tsauri, saya sudah capek untuk melarikan diri. Urusan saya dengan Allah dan dia, bertiga nih. Ini bahasa luar biasa nih, antara saya sama Allah dan dia. Ini bahasa punya bobot yang luar biasa. Kalau Anda punya iman, Anda tahu bobotnya kalimat ini. Artinya kita lihat nih, siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi Allah yang tentukan di tengah-tengahnya. Ini luar biasa nih. Maka khalifah dengar nih, Sufyan ats-Tsauri sudah di Mekah. Kata khalifah, jangan ada yang sentuh dia, saya akan tangkap sendiri dan saya akan gantung dia di dekat Ka'bah. Kata temannya, Sufyan ats-Tsauri, ada 1 temannya yang dalam riwayat ini mengatakan, Sufyan ats-Tsauri terkenal dengan sajjad. Kalau sujud luar biasa, nggak mau angkat kepalanya kecuali hajatnya selesai. Dia nikmatin betul sujud itu. Dia bilang, saya tawaf, kata temannya, tawaf saya yang pertama, Sufyan ats-Tsauri sujud pertama di rakaat pertama. Saya selesai 1 tawaf, dia masih sujud di sujud yang pertama. Yang kedua masih sujud yang pertama. Sampai 7 kali tawaf, dia masih sujud yang pertama. Sujud pertama di rakaat pertama. Kata temannya, saya kembali duduk di sebelahnya, saya tahunya ini sujud pertama karena setelah itu dia sujud lagi yang kedua, ketika 2 rakaat dia sholat, gitu kan. Ternyata sujudnya masih ada 3 setelahnya, berarti ini baru sujud pertama ini. Sujud luar biasa sampai 7 kali tawaf. Lalu kata dia, setelah selesai Sufyan ats-Tsauri sholat, berdiri menuju ke Ka'bah, lalu dia memegang dinding Ka'bah sambil mengatakan, ya Tuhanku, aku bersumpah atas namamu, jangan buat khalifah masuk di Mekah. Yang terjadi apa jemaah sekalian? Dalam kisah ini, khalifah sampai di perbatasan Mekah meninggal dunia. Kisah nyata tentang kesolehannya beliau gitu. Tapi kita lihat bagaimana kedekatan diri seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan bergantung pada manusia, pada raja yang kita anggap perkasa atau rumah yang kokoh. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu pencipta kalian, penyiap rezeki kalian yang non-stop, tidak pernah habis stoknya, dan dia sekuat-kuat tempat bersandar.
Jadi orang kalau dekat diri dengan Allah SWT itu sudah luar biasa. Sama Allah saja, mau makan sebut nama Allah, syukuri alhamdulillah, bertambah terus nikmat tuh. Terus, ya, tidak ada masalah. Maka ini penting untuk diketahui.